Nah, rahmat itu dibagi 3. Saya ulangi, rahmat dibagi 3. Nah, kalau suami ibu namanya Pak Rahmat, nanti ibu pulang ke rumah, papa dibagi 3. Udah, 1. Rahmat itu yang pertama solusi dari semua masalah hidup. Nah, jadi kalau ibu sholatnya membawa motivasi itu, nanti ke bawah enak sholatnya. Pas sujud ingat, dengan suami ada masalah tuh ingat, minta solusi. Nangis, selesai. Walaupun belum ada solusi, tapi hati tenang. Dan itu mengantarkan pada setengah solusi. Sudah? Yang kedua, pelan-pelan, ampunan dari dosa. Ampunan dari dosa. Nah, di antara fungsi sholat yang paling pokok itu menggugurkan dosa-dosa. Makanya Allah ingin dari pagi ke siang ada dosa, gugur dosanya. Dari siang ke sore ada dosa, gugur dosanya. Makanya ketika diwafatkan dosanya sudah hilang, tinggal pulang dalam keadaan bersih, digambarkan dengan kain kafan yang putih. Nah, itu fungsi sholat. Cuma apakah setiap orang sholat ada yang ingat dosa atau tidak, itu poinnya. Makanya tadi kalau dia sholat mengingat maksiatnya, gugur maksiat, gak akan maksiat lagi. Gak akan maksiat lagi. Ya, dan banyak orang ketika sujud itu justru pulangnya dalam keadaan mulia. Betapa banyak pelaku dosa besar, justru cara pulangnya itu lewat sholat. Lewat sholat. Ada yang sujud, gak bangun lagi. Insya Allah. Pengen begitu? Nanti zuhur ya, kan sekarang masih ada waktu tuh. Ada yang begitu tuh. Ya. Dan itu luar biasa indah. Ya, saya kan pernah cerita di sini juga kan. Ada seorang kakek, ini bukan ustadz bu. Saya ketemu orangnya. Itu orang sederhana, mungkin viral di langit tapi mungkin tak dikenal di dunia. Sederhana orangnya, nggak disebut kaya, biasa saja. Pakai kaos, cuma jagain masjid, azan. Hari Kamis itu, pada asar sedang puasa. Puasa sunnah loh. Di masjid nunggu buka. Cuman tiduran, merem-melek tuh. Diwafatkan di tempat yang beliau mengabdi, di masjid. Dalam keadaan puasa, ba'da asar menjelang maghrib, wafatnya cuman tiduran. Merem-melek, ngantuk, meninggal. Hati-hati tuh belakang tuh, merem-melek. Dua. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya saat sholat bisa mengingat ada kesalahan yang diampuni. Maka dibuka dengan bagian ketiga. Perhatikan bagian ketiga. Sudah? Yang pertama tadi apa? Solusi. Berarti jawaban dari doa kan? Yang kedua apa? Ampunan. Yang ketiga, rahmat itu dalam bentuk husnul khatimah. Bentuknya apa? Husnul khatimah. Kalau sudah bicara husnul khatimah artinya ingat wafat. Ingat apa? Karena itulah Nabi mengajarkan pada setiap imam saat akan mengimami, berbalik dulu kepada makmum menyampaikan kalimat ini. Para jamaah, kita akan sholat. Mohon hadirkan kehusyuan dan rasakan dalam sholat ini, mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan dan boleh jadi kita akan wafat dalam sujud kita. Itu sunnah. Bahasa Arabnya Sallu salatan muwaddah. Jamaah, jadikan salat ini sebagai salat perpisahan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak merasakan begitu? Nah, makanya imam tidak harus pakai bahasa Arab karena ini bahasa yang boleh disampaikan dengan bahasa Indonesia. Rapatkan saf, luruskan. Paham tidak? Istau, paham? Tidak. Makanya dijawab sudah tahu gitu kan? Dah. Jadi begitu sujud, coba rasakan bagaimana kalau saat ini adalah saat sujud terakhir dan seketika akan kembali kepada Allah. Itu kalau rasa itu dihadirkan, kenikmatan akan tiba, air mata mengalir, seketika taubat kita akan lahir.